Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali dalam channel YouTube MI Pesinggirang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Mari kita berbagi materi untuk pelajaran sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Supaya video ini bermanfaat, berikanlah kami dukungan untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. Perkenalkan, nama saya Milhan Sofian sebagai tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Pesinggirang. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan pelajaran yang ada di sekolah kami. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan. Namun sebelum kita dilanjutkan, agar diingat kembali dari fungsi tiap bagian bunga, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di dalam video sebelumnya kita menjelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga. Di dalam bunga terjadilah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan atau proses perkawinan. Nah, proses perkembangbiakan pada tumbuhan diawali atau prosesnya disebut dengan penyerbukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagian-bagian bunga berikut ini. Dari bawah kita melihat ada tangkai bunga. Fungsinya sebagaimana kita telah pelajari pada video sebelumnya sebagai penghubung antara bunga dengan pohon atau rantingnya. Kemudian dilanjutkan ada bagian bunga yaitu dasar bunga. Terus di dalamnya ada bakal biji. Terus ada lagi kelopak bunga. Kalau ketika masih kuncup, tentu bunga itu akan dilindungi oleh kelopak bunga. Kemudian di bagian selanjutnya ada tangkai putik yang berwarna putih. Di atas tangkai putik ada kepala putik. Lanjut, bagian berikutnya adalah benang sari. Di atas benang sari ada kepala sari. Dan yang sering kita lihat dari luar apabila bunga ketika mekar adalah mahkota. Mahkota ini mungkin biasanya menjadi primadona bagi makhluk-makhluk hidup yang suka terhadap bunga. Makhluk-makhluk tersebut juga bisa membantu proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan ada beberapa macam. Yang pertama adalah kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Proses penyerbukan ini biasanya terjadi pada saat serbuk sari dan kepala putik sudah matang, jatuh secara bersamaan, atau serbuk sari menempel kepada kepala putik, kemudian hinggap di dalam lembaga atau bakal biji, kemudian terjadilah penyerbukan atau perkawinan. Yang kedua adalah anemogami.
yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Penyerbukan ini terjadi kepala putik dan serbuk sari secara bersamaan jatuh atau menempel pada lembaga dengan bantuan angin. Yang ketiga adalah zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Hewan yang biasa membantu proses penyerbukan ini biasanya adalah serangga atau kupu-kupu, di mana serangga hinggap dengan maksud untuk mengambil madu atau sari-sari yang ada pada bunga. Nah, pada proses itu serbuk sari akan jatuh kepada kepala putik. Terjadilah penyerbukan. Yang keempat adalah hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Biasanya ketika terjadi musim hujan, di mana serbuk sari atau kepala putik menempel oleh bantuan air. Yang kelima adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Biasanya terjadi pada bunga yang tidak lengkap, di mana bunga itu hanya memiliki serbuk sari saja pada satu bunga atau hanya memiliki kepala sari saja pada satu bunga. Oleh manusia dibantu penyerbukannya dengan menempelkan bunga yang memiliki serbuk sari kepada bunga yang hanya memiliki kepala putik. Contohnya terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Dan juga ada beberapa jenis yang lainnya seperti kurma. Selanjutnya, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Mengingat bahwa jenis bunga ada 2 macam, yaitu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki serbuk sari dan kepala putik dalam satu bunga. Sedangkan bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki kepala sari saja atau hanya memiliki kepala putik saja. Nah, untuk penyerbukan ada 4 jenis. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Artinya, serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan silang. Artinya, serbuk sari berasal dari tumbuhan yang lain yang sejenis. Yang ketiga adalah penyerbukan tetangga. Artinya, serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih satu pohon. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Artinya, serbuk sari berasal dari tumbuhan yang lain dan yang berbeda jenis. Demikianlah video tentang macam-macam dan jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.